Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita bicarakan atau kita diskusikan adalah tentang konstitusi. Ya. Konstitusi merupakan istilahnya dia leges fundamentalis, hukum dasar bagi sebuah negara. Ya. Di mana hukum ini yang memuat pokok-pokok saja atau garis-garis besar saja nantinya akan diteruskan, nantinya akan di breakdown menjadi peraturan-peraturan perundang-undangan di bawah tingkatannya. Kita tahu bahwa kalau untuk Indonesia ya yang paling puncak ya yang dinamakan sebagai Stats Fundamental Norms atau norma dasar dari negara kita ya adalah Pancasila ya, dan Pancasila ini bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana kita sudah bahas di dalam podcast yang terakhir, dia merupakan suatu kontrak sosial. Kontrak sosial yaitu yang terjadi antara masyarakat dengan negara ya, di mana masyarakat yang semula di dalam masa pra kemerdekaan atau di dalam masa kemerdekaan itu terpecah menjadi berbagai macam suku bangsa, berbagai macam kelompok-kelompok ya, yang akhirnya karena mengalami persamaan nasib sebagai orang-orang yang terjajah, maka kemudian mereka bersatu. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada 1908, terus kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Sumpah Pemuda, di mana suku-suku bangsa berbeda di Nusantara ini kemudian mengakui 3 hal, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu 20 tahun setelah berdirinya Budi Utomo. Dan sekitar 20 tahun kemudian ya, pada tahun 45 ya, tepatnya 18 tahun kemudian, maka suku-suku bangsa yang tadi sudah menyatakan persatuan menjadi satu, yaitu Indonesia, kemudian pada 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, disitulah terjadi suatu perjanjian atau suatu kontrak di mana kedua belah pihak, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku dengan negara yang terbentuk yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sama-sama menyatakan kesepakatan untuk terikat di dalam suatu kontrak sosial dengan isi dari kontraknya sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ketahui bahwa Pancasila itu adalah inti dari kontrak sosial antara rakyat dengan negara, di mana kedua belah pihak bersepakat berjanji untuk membentuk suatu negara
yang pertama didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, ya. Berarti masyarakat terikat untuk menjadi warga negara yang berketuhanan, dan negara terikat untuk menjamin berlangsungnya suatu negara yang berdasarkan ketuhanan, ya. Artinya kita bukan negara sekuler, negara yang mengesampingkan nilai-nilai agama. Juga jelas bukan negara komunis yang memusuhi agama. Jadi kita tidak menganut paham barat yang sekuler, tidak juga menganut paham timur yang ateis, ya. Padahal pada waktu tahun 45 itu sedang berkecamuk perang antara, ya, Nazi, kelompok Jerman, Jepang, Itali itu bertempur melawan kelompoknya Amerika Serikat, Belanda, Inggris, ya. Dimana kemudian juga setelah perang dunia itu berakhir, ya, tentara sekutu yang berhasil memenangkan peperangan atas Nazi Jerman, kemudian mereka pecah oleh karena di dalam kelompok sekutu ini terdapat dua ideologi besar yang saling bertentangan, yaitu ideologi komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet, oleh Cina, Korea Utara, ya, itu berperang dingin, bukan perang fisik seperti tahun 45 ke belakang, tapi 45 ke sini itu perangnya adalah perang dingin dalam arti berebut pengaruh antara komunis dengan kapitalis. Termasuk kita di Indonesia ini menjadi salah satu korbannya, dimana pada waktu itu Indonesia sejak tahun 45, ya, di bawah Bung Karno sebagai presiden, ya, khususnya 50 ke depan itu kita lebih mengarah kepada blok Uni Soviet dan Cina. Malah antara Jakarta dengan Peking, Cina itu terbentuk suatu poros Jakarta-Peking. Artinya kita lebih pro ke negara-negara sosialis. Nah, sementara setelah terjadinya kudeta PKI pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 September, maka kita ketahui arah dari negara kita yang tadinya mengarah ke negara-negara timur, ke Cina, ke Soviet dan sebagainya, ya, 180 derajat berpaling menjadi kepada negara kapitalis. Karena di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, itu Indonesia berkiblatnya kepada negara-negara kapitalis, ya, yaitu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Nah, perang dingin itu berlangsung di hampir semua negara. Kita tahu misalnya akibatnya gara-gara perang dingin itu Korea sampai sekarang itu terpecah dua. Korea Selatan itu berkiblat ke Amerika, ke negara kapitalis. Korea Utara berkiblat kepada negara komunis, ya. Nah, padahal tadinya Korea ya satu negaranya, ya. Kemudian setelah terjadinya perang dunia kedua dan perang dingin, maka kemudian Korea itu terpecah dua. Bahkan Jerman sendiri sebagai negara yang kalah perang semula itu pecah dua menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur itu dulu berkiblat ke negara komunis, kepada Soviet, sementara Jerman Barat berkiblat kepada negara sekutu, yaitu Amerika Serikat. Nah, baru sekitar tahun 80-an itu kemudian Jerman bersatu lagi. Lambang perpisahan berupa tembok besar Berlin, namanya tembok Berlin, itu kemudian diruntuhkan. Akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu lagi menjadi Jerman Raya.
Begitu juga dengan negara lain seperti Vietnam. Vietnam dulu juga terpecah. Vietnam Utara komunis, Vietnam Selatan kapitalis. Yaman juga begitu. Yaman Utara itu komunis, Yaman Selatan kapitalis. Ya. Nah, jadi di banyak negara itu terpecah dua gara-gara perang dingin antara blok kapitalis dan blok komunis ini. Di Indonesia kita tidak terpecah, alhamdulillah, menjadi Indonesia Timur atau Indonesia Barat atau Indonesia Selatan dan Utara, tetapi terjadi pergeseran kekuasaan. Di bawah Orde Baru kita berkiblatnya ke negara-negara sosialis komunis, ke Cina, ke Soviet, ya, di bawah pimpinan Bung Karno. Maka begitu Pak Harto berhasil menggagalkan kudeta PKI, maka kiblat kita beralih menjadi ke negara kapitalis, dan itu berimbas sampai sekarang. Makanya kita sering mendengar isu-isu yang dimunculkan itu PKI bangkit, neo PKI dan sebagainya, itu menjadi alat politik. Jadi pada dasarnya antara pengikut Pak Harto dengan pengikut Bung Karno, ya itu sampai sekarang terjadi perang, walaupun itu mungkin tidak lagi seperti zaman dulu, tapi yang jelas itu menjadi isu politik yang terus-terusan digoreng, terus-terusan dibawa, karena dua-dua tokoh itu memiliki pengikut yang sangat besar. Pengikutnya Pak Harto ya masih banyak, pengikutnya Bung Karno ya masih banyak. Nah, bahkan sampai saat ini keduanya masih perang memperebutkan Indonesia, berebut supaya jadi penguasa, walaupun isu komunis sebenarnya itu sudah nggak ada karena negara-negara komunis sendiri sudah pada bubar, ya kan. Kita tahu Uni Soviet sendiri kemudian bubar menjadi negara-negara antara lain Rusia, Kazakhstan, ya, dan sebagainya. Yugoslavia juga yang tadinya dia itu negara besar kemudian pecah, ya. Jadi negara-negara itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, artinya komunisme sudah bangkrut. Tetapi di Indonesia isu komunisme itu digoreng terus untuk mempengaruhi masyarakat. Ya. Jadi anda-anda yang nggak memahami, anda-anda yang baru lahir tahun 2000-an, itu pastinya hanya taunya orang, wah itu komunisme, kapitalisme. Jadi sebenarnya akarnya itu sudah dari zaman dulu, ya. Dari sejak Indonesia merdeka, Indonesia ini sudah terombang-ambing oleh dua kutub besar kekuatan ideologi tadi. Nah, kemudian yang kembali kepada pembicaraan tentang konsep kontrak sosial, berarti sebenarnya kita itu berdasarkan kontrak sosial tahun 45 itu kita sudah sepakat bahwa Indonesia itu harus satu negara berketuhanan, bukan negara ateis, juga bukan negara sekuler. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan Pancasila sila ke-1 ini, kita tidak mungkin menjadi negara komunis, juga tidak mungkin menjadi negara kapitalis yang sekuler. Sekuler itu artinya agama nggak penting, agama itu urusan pribadi, jadi nggak akan diurus oleh negara. Sementara Indonesia kan agama ada kementeriannya, berarti perkembangan agama juga menjadi tanggung jawab negara, itu Indonesia. Yang kedua kan kita kontrak sosialnya isinya adalah kita harus membentuk suatu masyarakat yang berkemanusiaan. Artinya ketika Indonesia nanti sudah maju, sudah modern, kita tidak mungkin akan melakukan penjajahan terhadap bangsa lain seperti negara maju, ya, yang seperti Belanda menjajah kita, Inggris menjajah Malaysia, Amerika sampai sekarang juga menjajah di banyak negara, ya, termasuk negara-negara Arab. Itu kan di semenanjung Arab itu boleh dikatakan semuanya ada di bawah kendali Amerika, itu termasuk Arab Saudi, ya. Nah, jadi kita berkemanusiaan dalam arti kita ingin membentuk suatu negara yang
menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi tidak mungkin di sini ada perbudakan, tidak ada penjajahan, tidak ada eksploitasi manusia atas manusia lain. Terus kontrak kita yang ketiga adalah kita bersepakat untuk bersatu. Jadi bangsa-bangsa, suku bangsa yang tadinya pecah belah dan diadu domba oleh Belanda untuk berperang satu sama lain, itu kemudian sudah menyatakan bersatu. Makanya sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Maka ini harus dijaga. Jangan sampai kita balik lagi ke sebelum tahun 45 di mana kita sering diadu domba. Kita tahu bahwa zaman Belanda itu seperti perang Padri, perang Diponegoro itu kan yang orang Belandanya sendiri kan hanya di belakang layar ya. Yang perang itu antara kita dengan kita dihasut, diadu domba untuk memerangi Imam Bonjol, orang-orang dari Jawa yang didatangkan. Untuk memerangi Diponegoro, orang-orang dari luar Jawa yang didatangin. Jadi kita perang sama kita sendiri. Di zaman Jepang kita diperalat untuk membantu mereka melawan tentara sekutu ya. Jadi jangan sampai sila ketiga ini gara-gara perbedaan cuma yang satu milih Prabowo, yang satu milih Jokowi, lalu kemudian rela Indonesia pecah lagi. Berarti kita berkhianat terhadap kontrak sosial. Kita tahu bahwa dalam satu kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi kita itu terikat untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan, menjadi perjanjian itu. Walaupun itu mungkin bukan kita, karena itu adalah dilakukan oleh kakek-kakek kita dulu, tapi demi kelangsungan Indonesia, kontrak itu tetap harus dijaga, harus tetap dipelihara gitu. Yang keempat, kita juga menyepakati bahwa yang merupakan sila keempat adalah musyawarah. Artinya di dalam suatu pengambilan keputusan kita ini tidak menang-menangan, tidak boleh mayoritas itu kemudian menindas yang minoritas. Berarti dalam hal ini mayoritas dalam hal apapun juga tidak diperbolehkan untuk melakukan penindasan terhadap yang minoritas. Misalnya kita tahu bahwa suku bangsa terbesar di Indonesia ini adalah bangsa Jawa ya. Maka bangsa Jawa yang merupakan suku bangsa Jawa itu merupakan mayoritas, tidak boleh melakukan penindasan terhadap suku-suku yang kecil ya. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh kakek-kakek kita dulu dalam zaman proklamasi ya, dalam zaman Sumpah Pemuda. Itu orang-orang Jawa sudah membuktikan toleransi mereka. Padahal sebenarnya kalau mau main menang-menangan itu bahasa Jawa yang jadi bahasa Indonesia. Karena pengguna bahasa Jawa itu besar sekali Indonesia, tapi bangsa Jawa, suku bangsa Jawa tidak memaksakan kehendak kemudian menjadikan bahasa Jawa menjadi bahasa nasional, tidak. Akhirnya yang dijadikan bahasa nasional adalah bahasa Melayu yang kemudian dimodifikasi menjadi bahasa Indonesia. Akar bahasanya kan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Padahal bangsa Jawa ya, suku Jawa kan jumlahnya terbesar. Anda pergi ke Kalimantan, kemana-mana di Indonesia ini suku Jawa ada. Dari segi mayoritas Jawa yang sangat besar. Jadi andai kata mereka mau melakukan main menang-menangan, seharusnya bahasa Jawa yang jadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dilihat dari lihat dari sudut agama, yang terbesar Indonesia adalah Islam. Bahkan di dalam panitia perumus. Jadi prinsip dasar yang keempat yang merupakan perjanjian kita bersama, perjanjian antara masyarakat dengan negara, antara masyarakat dengan masyarakat, yang keempat adalah bahwa
di dalam mengambil keputusan kita senantiasa akan mengutamakan adanya musyawarah. Ya, musyawarah artinya kita tidak main menang-menangan. Ya, saya tadi sudah sebutkan bahwa dalam hal bahasa saja, bahasa Jawa tidak dijadikan sebagai bahasa nasional, padahal orang Jawa tuh jumlahnya yang paling besar. Begitu juga dalam hal agama, ya. Padahal dalam panitia perumus yang dulu sebut apa ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), itu sebenarnya dari 9 orang yang menjadi panitia itu hanya 1 yang beragama Kristen, yaitu A.A. Maramis. Sementara 8 orang itu adalah orang Islam. Tetapi kemudian naskah semula dari Pancasila yang menyebutkan, awalnya Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kemudian bersepakat semuanya 7 kata, ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata itu dicoret. Kenapa? Karena yang dipertimbangkan adalah persatuan. Ya, jadi umat Islam tidak memaksakan kehendaknya untuk menjadikan 7 kata itu ada dalam Pancasila. Makanya disepakati untuk dicoret. Cukup ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dalam hal ini umat Islam juga sudah berkorban, bertoleransi. Makanya kemudian kita sebagai pewaris dari negara ini, dari generasi para proklamator itu, tentunya kita tidak boleh mengkhianati perjanjian yang sudah mereka buat dengan mencoba kemudian memaksakan kehendak untuk menjadikan negara ini berdasarkan agama tertentu. Karena itu berarti kita setback lagi ke sebelum tahun 45. Berarti kemungkinannya nanti akan terjadi perpecahan lagi. Kalau terjadi perpecahan lagi, nanti berarti Indonesia kapan majunya? Karena bolak-balik ke titik nol lagi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya kontrak itu berdasarkan ilmu hukum adalah perjanjian antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan atau untuk tidak melakukan suatu hal, dan mereka itu terikat untuk melaksanakan apa yang dijanjikan itu. Berarti berdasarkan kesepakatan, andai kata terjadi perubahan atas isi kontrak juga silakan. Intinya berarti kalau misalnya kontrak sosial berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian dirubah, sepanjang kedua belah pihak yaitu negara dan rakyat memang sepakat, sebenarnya no problem. Buktinya kita sudah mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 45, amandemen 1, amandemen 2, hingga 4 pada tahun 2000-an, 2004 kalau saya nggak salah. Tetapi untuk Pancasila, kalau sampai dilakukan amandemen atau dilakukan perubahan, penggantian, itu resikonya sangat besar. Jadi meskipun pada dasarnya, pada pokoknya suatu kontrak itu bisa dilakukan perubahan atas isinya sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan setuju, khusus untuk Pancasila yang ingin saya tekankan kepada Anda, jangan, karena berbahaya, karena resikonya sangat besar. Dia merupakan status fundamental, norma dasar dari suatu negara, menjadi ideologi negara, menjadi perjanjian nomor 1. Jadi kalau misalnya itu sampai dihianati atau dirubah, resikonya negara ini bisa bubar. Jangan ngambil resiko, mendingan Indonesia ini bersepakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri negara ini, dan kita tinggal mengisinya dengan menjalankan semua sila-sila yang sudah kita sepakati. Jangan kita coba-coba untuk mengutak-atik yang itu atas dasar kemauan kita sendiri, jangan. Dalam sila keempat kan sudah disebutkan bahwa semuanya berdasarkan musyawarah, artinya umat Islam tidak boleh dengan cara apapun, apalagi dengan cara kekerasan, ya,
untuk mencoba mengganti itu. Resikonya sangat besar, walaupun pada pokoknya boleh ya, pada pokoknya itu bukan sesuatu yang haram, namanya juga perjanjian boleh. Tetapi kalau perjanjian itu akhirnya membuat negara kita menjadi berantakan, kan sebaiknya jangan diotak-atik itu. Nah, kita juga berjanji sebagai perjanjian kita yang kelima adalah kita menciptakan suatu keadilan sosial. Berarti kalau kita ini melakukan one prestasi atau melakukan suatu pengkhianatan, itu berarti kita sudah merobek-robek isi dari kesepakatan kita sendiri ya. Oke. Jadi kita bersepakat bahwa Pancasila sebagai stats fundamental norm itu kita tinggal jalankan, tidak kita kotak-kutik. Sementara kalau Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan penjabaran dari Pancasila, itu terbukti sudah kita lakukan amandemen, no problem, bisa-bisa aja, karena itu hanya merupakan suatu aturan pelaksanaan. Apa misalnya? Misalnya adalah seperti peraturan yang mengatur tentang masa jabatan presiden. Kan Undang-Undang Dasar 45 itu hanya menyebutkan bahwa presiden memangku jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu naskah awalnya sebelum reformasi. Tetapi kemudian dalam prakteknya ini terjadi penyimpangan walaupun bunyi pasalnya sendiri tidak dirubah. Misalnya di zaman Bung Karno, pasal Undang-Undang Dasar 45 itu tetap, yaitu presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu nggak dihapus, pasalnya nggak dihapus, nggak dirubah. Tapi kemudian Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup, kan berarti melanggar kesepakatan cuma 2 kali ya, sesudahnya dapat dipilih kembali gitu, kemudian malah diangkat seumur hidup Bung Karno itu. Nah, zaman Pak Harto memanfaatkan kalimatnya itu, presiden memegang masa jabatan untuk masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tapi kemudian Pak Harto dipilih kembali sampai 7 kali, sampai Pak Harto berkuasa selama 32 tahun. Sebenarnya seharusnya 35 tahun, cuman di masa yang ke-7 kali pemilihan itu Pak Harto kemudian terpaksa lengser karena terjadinya reformasi, gelombang mahasiswa ini yang memaksa. Kemudian Pak Harto akhirnya terpaksa mengundurkan diri, menyerahkan tampuk kepemimpinan negara, berhenti jadi presiden. Nah, sekarang ada lagi isu-isu yang kemarin rame itu, Pak Jokowi mau diangkat menjadi masa jabatan ketiga kalinya. Nah, kan kembali lagi bahwa ada orang-orang yang mencoba untuk mengutak-atik amandemen reformasi yang menyebutkan bahwa presiden itu diangkat dalam masa jabatan 5 tahun, tapi kemudian bisa dipilih kembali untuk 1 kali, berarti cuma 2 kali seharusnya. Tapi kemudian ada yang coba-coba untuk merubah lagi pasal itu sehingga memungkinkan Pak Jokowi ketiga kalinya, atau kemudian dicari akal lain, yaitu pemilunya yang dirubah, pemilunya diundur menjadi 3 tahun misalnya gitu. Ya berarti kan Pak Jokowi dan para menteri dapat jabatan gratis selama 3 tahun tanpa ada pemilihan. Mending kalau pada bener ya, tidak ada pemilihan, tidak apa, tiba-tiba dapat jabatan gratis selama 3 tahun, kan enak tuh ya kan, nggak usah capek-capek ikut pemilu, tiba-tiba dipanjangin masa kerjanya di 3 tahun. Makanya kemudian mahasiswa bergerak. Nah, isu itu pun reda. Ya berarti memang mahasiswa ini harus menjadi penjaga ya, penjaga dari pelaksanaan konstitusi supaya sesuai dengan kesepakatan. Cuma kembali lagi, yang saya inginkan adalah mahasiswa cerdas dalam arti tahu persis apa yang menjadi tuntutannya, dan nggak usah berlebihan dalam arti menuntut hal-hal yang sebenarnya mereka sendiri nggak memahami dengan jelas ya.
Sebab banyak tuntutan mahasiswa yang sebenarnya mereka sendiri nggak tahu persis apa yang dia tuntut, apalagi kemudian itu merupakan pesanannya, nggak boleh.